Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Adik-adik yang saya cintai, ini adalah sesi kuliah kita terakhir pada semester ini untuk mata kuliah hukum dan hak cipta. Nah, saya kira ini adalah pengalaman yang baru bagi kita semua. Kuliah dengan metode seperti ini tentu banyak sekali kekurangan. Saya merasakan seperti itu, tidak banyak materi-materi yang berhasil kita eksplor bersama. Tapi apapun itu, karena memang kondisi bangsa kita dan masyarakat seluruh dunia memang sedang mengalami pandemi, maka kita harus adaptasi atau menyesuaikan diri dengan segala kemungkinannya. Nah, oleh karenanya kita harus tetap bersyukur dalam kondisi apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih tetap diberikan satu kesehatan gitu, dan kita masih mampu untuk mencari ilmu dan menambah ilmu dan seterusnya. Saya doakan adik-adik semua nanti bisa menyelesaikan kuliah ini dengan baik, nilainya baik, kemudian lulus dari UAD dengan dengan baik juga, dengan predikat nilai yang baik juga, dan tentu setelah itu nanti dapat mencapai cita-cita apa yang dicitakan sejak dulu ketika adik-adik memasuki kuliah di UAD ini. Itu saya kira harapan dari saya. Semoga cita-cita adik-adik semua dapat tercapai di kemudian hari. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan melanjutkan sesi kita pada siang hari ini, yaitu tentang indikasi geografis. Jadi di dalam layar itu masih tertulis ya, hukum merek dan indikasi geografis. Jadi memang satu rangkaian, karena itu diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang mengatur tentang hukum merek dan indikasi geografis. Nah, apa yang dimaksud dengan indikasi geografis? Ini saya juga kutipkan dari undang-undang tersebut. Yang dimaksud dengan indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari keduanya, ya, baik itu alam maupun manusia, faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Itu jadi kekhasan suatu daerah berdasarkan kondisi geografis maupun atas rekayasa manusia. Itu atau bisa kombinasi di antara keduanya, bisa karena rekayasa dan bisa juga karena kondisi geografis. Saya beri contoh misalnya kopi ada di mana-mana kan. Ada kopi-kopi yang terkenal, misalnya kopi Aceh, kopi Lampung, kopi Toraja, dan seterusnya. Nah, itu terbentuk karena suatu iklim atau kondisi geografis tertentu. Itu yang dimaksud dengan indikasi geografis ini. Sehingga masyarakat Toraja, masyarakat Aceh dengan kopinya itu bisa mendaftarkan ke karakteristiknya itu sehingga dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu yang dimaksud dengan indikasi geografis. Atau saya beri contoh misalnya di Kulon Progo itu ada batik yang kemudian
batik itu ada kekasannya, ya. Namanya motifnya itu namanya geblek renteng. Nah, geblek renteng itu kemudian dijadikan satu simbol bahwa batik geblek renteng itu adalah batiknya masyarakat Kulon Progo. Kira-kira seperti itu. Jadi dan di daerah-daerah lain juga ada gitu ya. Di daerah-daerah lain juga ada, cuman saya nggak begitu hafal. Tapi kalau di Kulon Progo itu sudah memperoleh hak indikasi geografis, yaitu batik geblek renteng. Itu motifnya seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh yang dapat kita pahami bahwa indikasi geografis itu terbentuk karena faktor iklim atau alam, tapi juga bisa karena faktor manusia yang menyebabkan ada kekasan terhadap produk itu yang memperoleh pengesahan dari negara melalui Kementerian Hukum dan HAM. Hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Gitu. Jadi sepanjang ini tidak ada batasan, sepanjang kekasan dari produk barang itu masih ada, itu negara masih melindungi produk itu, gitu. Dan itu merupakan hak eksklusif, orang lain nggak boleh memakai, nggak boleh mempublikasikan bahwa itu adalah miliknya, gitu kira seperti itu. Jadi motif batik geblek renteng misalnya itu tidak bisa kemudian diproduksi atau dipublikasikan oleh daerah lain gitu, dan apalagi kemudian mengatakan bahwa motif itu adalah miliknya gitu. Tidak bisa karena negara sudah mengakui dan mengesahkan bahwa motif itu adalah milik atau indikasi geografis dari suatu daerah tertentu. Itu ya, jadi indikasi geografis itu sama seperti hak cipta, sama seperti hak paten, seperti hak merek, dia adalah hak eksklusif. Artinya apa? Hak eksklusif itu yang boleh memproduksi, yang boleh mempergunakan, yang boleh mempublikasikan, itu pada prinsipnya adalah daerah itu. Nah, daerah lain itu boleh menggunakan sepanjang mengantongi izin dari daerah asalnya gitu. Itu jadi misalnya kita ingin membuat pabrik kopi Toraja, letaknya di mana? Di Bantul ya, ya tidak boleh. Atau kalau boleh itu harus meminta izin kepada masyarakat Toraja di sana. Minta izin kalau kopinya akan digunakan atau nama kopi Torajanya itu akan digunakan sebagai salah satu produk yang dijual di daerah tertentu. Sepanjang itu mempunyai izin tentu itu diperkenankan. Tapi prinsipnya itu adalah eksklusif yang dimiliki oleh daerah di mana asal dari produk itu. Kemudian siapa yang berhak mengajukan terhadap indikasi geografis itu? Yang berhak mengajukan itu adalah lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang produksi barang dan jasanya yang bersangkutan. Masyarakat itu yang boleh. Gitu ya. Jadi lembaga yang berasal dari masyarakat itu. Gitu. Entah itu kelompok tani, entah itu kelompok wanita, atau KWT, atau kelompok tani hutan, KTH, atau apalah lembaga yang ada di daerah itu, gitu, yang merupakan representasi dari daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang berhak mengajukan indikasi geografis itu adalah masyarakat yang mewakili daerah tersebut. Itu yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bisa juga diajukan oleh pemerintah daerah, atau pemerintah kota, atau pemerintah provinsi. Gitu. Itu bisa saja mengajukan indikasi geografis bahwa produk ini adalah berasal dari atau kamilah yang mempunyai indikasi geografis terhadap produk itu. Itu milik kami, hak eksklusif kami, kira-kira seperti itu.
Jadi ada dua lembaga yang bisa mengajukan, satu dari masyarakat, lembaga dari masyarakat, yang kedua bisa melalui pemerintah daerah, pemerintah kota, atau pemerintah provinsi. Jangka waktunya berapa tahun? Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang dan jasa. Pada suatu barang, ya, nggak ada jasanya ya. Jadi pada suatu barang tersebut, jadi barang tersebut sepanjang reputasi dari produk barang itu, dari barang itu tuh masih terjaga, itu negara masih terus melindungi. Jadi intinya tidak ada batas waktu. Sepanjang reputasi dari barang itu masih terjaga oleh masyarakat setempat, masyarakat yang mengajukan tadi itu, maka negara masih terus melindungi. Tapi kapan berakhirnya ya ketika barang tersebut sudah tidak lagi menjadi kekasan atau reputasi dari barang tersebut sudah hilang. Nah, ini dengan demikian maka hilanglah indikasi geografis itu. Tapi sepanjang masyarakat tersebut atau pemerintah kota tersebut, pemerintah daerah tersebut, pemerintah provinsi tersebut masih terus menerus menjaga reputasi dari misalnya batik Geblek Renteng itu, maka negara terus melindungi motif batik Geblek Renteng itu adalah indikasi geografis bagi masyarakat Kulon Progo. Itu contohnya. Pun demikian dengan daerah-daerah lain yang memiliki hak indikasi geografis terhadap suatu barang tertentu. Itu tadi beberapa hal tentang indikasi geografis ya. Nah, sekarang ada selain itu gitu ya, selain merek, selain indikasi geografis, kita juga mengenal dengan apa yang disebut dengan indikasi asal. Indikasi asal sebetulnya sangat mudah atau sangat kita pahami. Ini diciptakan oleh negara mana? Itu biasanya seperti itu. Atau made in mana? Nah, kalau sekarang itu banjir ya, banjir produk dari Cina, maka di mana-mana produk-produk apa gitu, hampir semua produk, malah 90% barangkali. Itu semuanya ada tulisannya made in China. HP dari Cina, laptop dari Cina. Gitu ya. Alat-alat listrik semuanya dari Cina. Pakaian, kancing baju, macam-macam alat-alat seperti ini, mic, speaker, alat-alat elektronik, semuanya made in China. Jadi kita sedih kalau kita mendengar itu bahwa penjajahan ekonomi multinasional corporation ya, itu masih terus terjadi dan entah sampai kapan bangsa kita, bangsa Indonesia ini akan bisa lepas dari persoalan-persoalan seperti itu. Ya. Jadi setiap saat itu uang kita tuh mengalir ke negara-negara lain karena kita memproduksi, karena kita tidak mampu memproduksi dan kita hanya menjadi konsumen bagi produk-produk asing tersebut. Itu yang dimaksud dengan penjajahan ekonomi baru. Jadi zaman Belanda dulu kita dijajah oleh perusahaan namanya company, orang Jawa bilang dijajah company kita ini. Maka sekarang itu kita juga sedang dijajah namanya company, multinasional company. Jadi perusahaan multinasional banyak sekali yang menjajah kita, mulai dari air minum, produk-produk kecantikan, produk-produk sabun, odol, sampo dan seterusnya. Hampir semua produk-produk yang kita gunakan sehari-hari itu jarang yang ada tulisannya made in Indonesia gitu. Made in-nya luar negeri semua, made in China, made in Korea, made in Jepang, made in Amerika, made in England dan seterusnya. Ini yang kita
sedih kan ya. Nah, indikasi asal itu apa? Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Jadi indikasi asal ini tidak harus mendaftarkan, dia bersifat deklaratif, sudah declare saja. Ini made in China, ini made in Indonesia, tidak harus mendaftar, itu automatically dia deklaratif dilindungi oleh hukum gitu. Itu indikasi asal merupakan ciri asal barang atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Jadi intinya indikasi asal itu adalah asalnya barang itu diproduksi di mana itu. Made in China, made in Indonesia, made in Singapura, made in Malaysia dan seterusnya, itu yang disebut dengan indikasi asal. Jadi dalam undang-undang ini mengatur 3 hal. Satu, tentang merek, yang banyak diulas tentang merek. Kemudian yang kedua juga ada pengaturan tentang indikasi geografis. Selain itu juga mengatur tentang indikasi asal. Baik adik-adik, kita bicara tentang hak prioritas ya. Hak prioritas itu tidak hanya menyangkut tentang merek, indikasi geografis atau lainnya. Intinya ini menyangkut tentang hak kekayaan industri. Ini bisa paten, bisa merek, indikasi geografis dan seterusnya. Nah, hak prioritas itu apa yang dimaksud dengan hak prioritas? Ya, hak prioritas saya bacakan saja, nanti saya jelaskan ya. Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Konvensi Paris tentang perlindungan kekayaan industri atau persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia WTO untuk memperoleh pengakuan pada tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian itu, selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian internasional dimaksud. Jadi gini ceritanya, jadi paten, merek, indikasi geografis dan lain-lain hak kekayaan industri itu dilindungi negara kalau sudah mendaftarkan diri kepada Kementerian Hukum dan HAM atas nama negara. Ini yang disebut dengan sistem bersifat konstitutif. Kemarin-kemarin sudah kita bahas soal itu. Sistem konstitutif, sistem deklaratif. Kalau deklaratif itu tidak harus mendaftar, langsung dilindungi. Tapi kalau konstitutif harus dilindungi. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah supaya produk yang kita miliki itu dilindungi di negara lain? Misalnya dilindungi di Singapura, dilindungi di Malaysia, dilindungi di Amerika, dilindungi di Inggris, di Spanyol, dan seterusnya. Itu bagaimana caranya kita punya produk supaya dilindungi di negara-negara lain? Kita mendaftarkan produk kita supaya dilindungi di Indonesia. Nah, apakah itu otomatis kemudian dilindungi di negara lain? Tidak. Kalau kita punya produk didaftarkan di Indonesia, maka Indonesia akan melindungi produk-produk kita itu. Tapi negara lain tidak melindungi. Nah, supaya dilindungi bagaimana? Supaya dilindungi, kita harus mendaftarkan produk kita ke negara-negara tujuan itu. Gitu. Nah, apa yang dimaksud dengan hak prioritas? Hak prioritas itu adalah prioritas di mana negara lain itu akan melindungi karya intelektual kita itu pada tanggal yang sama ketika kita mendaftar di Indonesia. Itu. Sekalipun di sana mendaftarkannya tidak pada waktu yang sama. Tapi di Indonesia dicatat
sama dengan pada saat kita mendaftar di Indonesia. Contohnya, ini agak rumit ya, memang penjelasannya agak sedikit rumit. Jadi, contoh, saya menemukan suatu paten tertentu. Saya mempunyai mampu menciptakan motor berbahan bakar angin. Nah, motor saya itu saya daftarkan untuk dapat paten di Indonesia pada tanggal 1 Januari tahun 2020, tahun lalu. Ya. Pada tanggal 1 Januari tahun 2020 saya mendaftarkan paten terhadap karya intelektual saya itu. Nah, maka negara-negara lain, sekalipun saya mendaftarkannya di Singapura itu 1 bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, maka di Singapura akan mencatat pada tanggal 1 Januari 2020. Itu yang disebut dengan hak prioritas. Jadi hak prioritas itu adalah prioritas bagi seseorang di mana karya ciptanya itu akan dicatat pada tanggal yang sama pada saat orang tersebut mendaftarkan pertama kali di suatu negara yang dia daftar pertama kali. Itu yang disebut dengan hak prioritas. Nah, ini penjelasannya agak rumit, nanti adik-adik bisa mempelajari dan mencari sumber yang lebih detail ya di tempat lain, atau bisa menanyakan saya melalui WhatsApp atau di tempat lain. Tapi penjelasannya itu. Baik, kita lanjutkan dengan persoalan kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, diseminasi yang belum tuntas. Ini jadi persoalannya utama, karena kemudian menyebabkan masyarakat tidak banyak yang paham tentang hak kekayaan intelektual itu apa. Yang paham ya yang belajar gitu, yang di kampus pun itu tidak seluruh mahasiswa memahami itu gitu, karena juga tidak setiap mahasiswa ada mata kuliah tentang hukum dan hak cipta. Nah, oleh karenanya menyebabkan tingkat pemahaman atau literasi masyarakat terhadap persoalan-persoalan hak kekayaan intelektual itu menjadi sedikit. Ini yang jadi masalah, sehingga persoalan hukum dan hak cipta itu tidak menjadi satu tema pokok pembahasan di tingkat masyarakat, atau tidak dianggap sebagai hal yang penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, angka pembajakan tinggi sekali di Indonesia ini. Ya, kita membuat karya cipta, baik itu film, baik itu lagu, baik itu karya tulis lainnya, buku, cerpen dan seterusnya. Itu sangat mudah sekali dilakukan pembajakan gitu. Dan prihatin gitu terhadap itu. Gitu. Seolah-olah hukum itu tidak tegak. Gitu, bahwa karya cipta seorang itu dengan mudahnya dilanggar oleh masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jumlah paten masih minim di Indonesia ini. Padahal banyaknya jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu negara berbanding lurus dengan kemajuan teknologi dan ekonomi negara tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah paten yang dihasilkan oleh suatu negara, maka akan semakin miskin dan terbelakang pula negara tersebut. Gitu. Jadi paten karya temuan teknologi baru itu semakin banyak, itu menunjukkan bahwa negara tersebut maju. Semakin sedikit menggambarkan bahwa negara tersebut semakin terbelakang. Gitu. Indonesia kekayaan alamnya luar biasa, tapi dia akan habis.
tapi kekayaan intelektualnya sedikit gitu. Kita cenderung menjadi konsumer, atau kita cenderung menjadi pengkonsumsi dari karya-karya cipta, karya-karya intelektual lainnya dari negara lain. Tadi sudah saya sebutkan, kita mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, hampir semuanya produk asing yang kita pergunakan. Bangun pagi kita pegang HP, pertama kali kita bangun ya pegang HP, dua masuk kita ke kamar mandi kita pegang sikat giginya milik orang lain, mereknya punya milik orang lain, karya ciptanya intelektualnya milik orang lain. Kita menggunakan odol, pasta giginya mereknya orang lain, tidak ada yang punya kita. Setelah itu kita mau ke masjid naik motornya mereknya orang lain, karya intelektualnya orang lain. Jadi semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu hampir semuanya adalah bukan berasal dari Indonesia. Oleh karenanya arus ekonomi, arus uang akhirnya kemudian lari ke negara-negara yang mempunyai karya intelektual itu. Sehingga Indonesia semakin lama menjadi semakin terbelakang. Itu yang menjadi persoalan kekayaan intelektual di Indonesia. Jenis-jenis pelanggaran hak cipta di internet, ini yang banyak sekali, yang ini penting bagi adik-adik ya, barangkali banyak yang banyak yang secara sadar atau tidak sadar itu melakukan pelanggaran hak cipta terkait dengan penggunaan internet. Jadi yang pertama, mengunduh ciptaan berupa lagu, video, foto, gambar, tulisan secara tanpa hak. Ya, saya kira ini yang sangat banyak. Mengunggah lagu, mengunggah video orang lain, mengunggah foto gambar tanpa hak gitu. Nah, ini yang banyak terjadi. Nah, ini tolong kita juga memahami soal ini, bahwa di dalam lagu, di dalam video, di dalam foto itu ada karya cipta orang lain. Di mana kita mengunggah itu bagian dari mengumumkan, di mana itu dalam hak cipta. Sebetulnya itu adalah hak eksklusif yang bersangkutan. Orang lain nggak boleh mengumumkan, nggak boleh mengunggah lagu itu. Yang boleh mengunggah itu ya yang mempunyai hak, yang menciptakan atau yang memperoleh lisensi. Ini banyak sekali pelanggaran di sini. Kemudian membuat website dengan mempergunakan gambar atau foto, layout, desain, video secara tanpa hak, ini juga banyak terjadi. Kita membuat website, kita kasih theme song, kita buat tema lagunya ada background lagu, lagunya tanpa hak kita unggah di situ. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran. Atau foto itu juga tidak diperbolehkan. Dan mengakui karya tulis orang lain sebagai karya yang ditulis sendiri. Nah, ini plagiat. Ini nulis disuruh buat tugas copy paste di internet yang paling mudah seperti itu. Kemudian di internet itu kita cantumkan di dalam karya tulis kita, dan seolah-olah itu menjadi karya tulis kita sendiri. Ini yang disebut dengan plagiat. Kemudian membuat situs yang berisi database lagu-lagu. Nah, ini zaman kemarin ya. Kalau zaman kemarin banyak ini. Maksudnya zaman kemarin itu beberapa saat yang lalu. Membuat situs yang berisi database lagu-lagu dengan file MP3 yang bisa diunduh secara bebas oleh semua pengakses situs, padahal si pembuat situs sama sekali tidak punya hak untuk mengumumkan lagu-lagu tersebut. Itu dulu, itu kemarin seperti itu, banyak website yang menawarkan unduh gratis dan seterusnya. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, itu. Kalau sekarang ya mungkin itu masih ada. Saya nggak lagi sering melihat website yang seperti itu. Tapi sekarang kan orang cenderung menggunakan Spotify ya dalam
mendengarkan lagu, sehingga tidak harus mengunduh. Kalau mengunduh kan itu kita harus menyimpan. Kalau sudah menyimpan kan nanti memperberat laptop atau HP kita, ini yang tidak banyak disukai. Kemudian mengunduh software berbayar dari situs lalu menggandakannya dalam bentuk CD-ROM yang untuk dijual sendiri. Ini juga masih banyak. Nah, ini adalah jenis-jenis pelanggaran di internet yang mari kita harus lebih waspada dan memahami bahwa itu adalah satu jenis pelanggaran terhadap karya cipta atau karya intelektual lainnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bolehkah repackaging barang impor dengan merek sendiri? Semisal saya impor kalkulator dari Cina tanpa merek, lalu saya repackaging dan saya daftarkan dengan merek yang lain. Perusahaan di Cina tidak keberatan. Apakah saya melanggar hukum? Ini kalau ditanya seperti itu gimana jawabnya? Jadi dalam hukum merek itu yang dilindungi adalah mereknya, bukan produknya. Gitu. Jadi kalau orang mempunyai produk kemudian saya repackaging dengan merek yang lain, itu enggak ada persoalan. Karena yang dilindungi itu adalah penggunaan mereknya. Maksud saya begini, ada seseorang menggunakan merek yang saya miliki, nah itu yang tidak dibolehkan, gitu. Atau misalnya ada merek yang sudah terkenal, misalnya misalnya untuk untuk televisi atau HP, ya HP ada merek namanya Samsung. Maka yang dilindungi itu ya merek Samsungnya itu. Jadi kalau saya memproduksi HP kemudian saya beri nama Samsung, nah itu yang tidak diperbolehkan karena yang memproduksi sungguhnya bukan Samsung. Itu artinya saya menggunakan merek yang dimiliki oleh orang lain tanpa hak. Itu. Tapi kalau kita membeli barang tertentu dari pihak lain, kemudian kita repackaging menggunakan merek yang kita punya, itu malah tidak apa-apa. Karena yang dilindungi itu adalah mereknya. Itu kuncinya di situ. Nah, selanjutnya, bolehkah suatu yayasan mendaftarkan merek? Saya menemukan adanya fenomena di mana yayasan mendaftarkan merek di Dirjen HKI. Apakah pendaftaran tersebut sah? Apa akibat yang dapat ditimbulkan dengan disahkannya pendaftaran merek oleh yayasan? Ya, kita kembali ke pelajaran di masa lalu bahwa ada subjek dan objek hukum. Subjek hukum itu bisa manusia, ya, atau beberapa manusia, tapi juga bisa berupa badan hukum. Badan hukum itu apa? Badan hukum itu adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti yang mempunyai hak dan kewajiban badan hukum itu dibentuk oleh manusia. Jadi contohnya misalnya ada, kalau yang bisnis itu ada perseroan terbatas, ada koperasi, ada CV dan seterusnya. Sedangkan yang tidak yang non profit itu ada yayasan, ada perkumpulan, ada perhimpunan dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk dari subjek hukum. Nah, oleh karenanya yayasan itu mempunyai hak dan kewajiban. Gitu. Dia mempunyai hak. Hak untuk apa? Ya, hak untuk mendaftarkan merek. Gitu. Banyak. Saya kira hampir semua yayasan mempunyai merek. Jadi misalnya
Persyarikatan Muhammadiyah mempunyai merek dia, namanya mereknya Muhammadiyah itu. Universitas Ahmad Dahlan itu kan didaftarkan juga. Ada simbolnya seperti apa, logonya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itu saya kira penjelasan dari apakah yayasan boleh mendaftarkan atau boleh, karena yayasan pada prinsipnya adalah badan hukum di mana yayasan mempunyai hak dan kewajiban. Baik, ini slide yang terakhir, saya kira ada satu pertanyaan lagi. Perlukah usaha kecil dan menengah mendaftarkan merek dagang? Ya, saya kira penting. Jadi justru sejak kecil harus didaftarkan. Sebab nanti kalau besar, ya, kemudian tidak kita daftarkan, kalau ada orang lain yang mendaftarkan lebih dulu, maka orang lain itulah yang dianggap sebagai pemilik merek itu. Karena sifat dari merek itu adalah dilindungi ketika sudah didaftarkan, artinya menganut sistem konstitutif. Maka kalau tidak didaftarkan, maka negara tidak melindungi. Nanti kalau sudah besar ada orang mendaftarkan merek itu lebih dulu, maka orang lain yang mendaftarkan merek lebih dulu itulah yang akan dianggap sebagai pemilik dari merek tersebut. Gitu ya. Jadi saya kira sudah cukup jelas. Nah, adik-adik yang saya cintai, saya kira ini yang dapat saya sampaikan dalam seluruh proses saya mengajar di di mata kuliah hukum dan hak cipta ini gitu. Jadi semua bahan-bahan sudah saya sampaikan, tinggal adik-adik nanti mengembangkan dari apa yang sudah saya berikan. Sekali lagi, selama dalam pengajaran ini tentu adik-adik juga tidak puas dengan apa yang saya sampaikan. Saya sendiri juga demikian, tidak cukup puas dengan apa yang saya sampaikan karena banyak sekali keterbatasan. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama, nanti saya seluruh materi-materi yang saya sampaikan ini nanti saya kirimkan ke ketua kelas. Kemudian nanti ketua kelas atau nanti saya kirim di grup ya, di grup-grup WhatsApp itu nanti saya kirim, silahkan dipelajari. Nanti soal ujian akhir semester itu sama dengan UTS kemarin. Saya kira tidak jauh dari apa yang sudah saya sampaikan. Ini saja adik-adik, salam sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.